Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya satu orang maju ke depan untuk pimpin doa kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu.
imperatif dan interrogatif. Imperatif itu kalimat perintah. Contohnya kayak mana kalimat perintah? Mas, tutup pintu itu kalimat perintah kan? Buka botol itu, buka bukunya, itu kalimat perintah kan? Nah, contohnya kalimat perintah itu pas memotong bawang, hati-hati memotong bawang, ya kan? Enggak, kita motongnya cepat-cepat nanti berdarah nanti. Baru deklaratif. Deklaratif ini seperti apa? Dia menjelaskan penjelasan. Misalnya kayak tadi kan membuat mie instan. Apa penjelasannya? Pasti kan dijelaskan dulu kan mie instan itu bagus enggak? Mie instan itu gimana gitu ya. Baru yang terakhir interrogatif atau kalimat tanya. Kan kita sering nanya-nanya. Jadi kalimat tanya itu bagaimana menggunakannya? Bagaimana menggunakan pisaunya dengan baik? Seperti itu. Baru masuk ke konjungsi atau kata hubung. Tahu kata hubung? Iya. Yang pertama ada konjungsi persyaratan. Itu yang menggunakan kalimat-kalimat syarat. Misalnya jika, andai, baru, asalkan, kalau, dan banyak lagi. Untuk konjungsi temporal itu ada lalu, kemudian itu untuk menyatakan waktu. Lalu masukkan ini, kemudian begini gitu ya. Ada numeralia. Di sini numeralia itu kata bilangan. Ada numeralia urutan dan ada numeralia kuantitas. Numeralia ini urutan ini yang biasa menjadi kata ganti temporal yang tadi bilang kan, temporal tadi yang menandakan waktu. Tapi di sini dia bisa pertama, kedua, apa lagi? Ketiga. Baru ada konjungsi kuantitas. Ini menunjukkan banyaknya. Masukkan 2 butir telur. Baru apa lagi? Masukkan apa lagi yang mau dimasukkan? Masukkan tepung ya, masukkan 3 sendok gula. Apa lagi? Iya. Baru kita masuk ke kaidah kebahasaan. Di sini ya, maksudnya pronominanya. Yang dimana pronomina ini kata ganti orang atau kata ganti benda. Di sini ada 2, penunjuk dan penanda. Penunjuk itu biasanya ini, itu, kan? Aduk adonan merata, aduk adonan itu sampai merata. Seperti itu. Baru untuk personanya, penandanya, ya penandanya itu biasanya mengandung kata Anda, saya, kamu, atau kita. Kamu bisa memasukkan ini, kalian bisa meluangkan secukupnya. Kan nggak harus mentok-mentok kayak kita bikin kue kan. Kalau misalnya kuenya 5 untuk yang 1 kilo, rupanya kalian melihat tutorial seperempat kan nggak bisa kan. Pasti masukkan secukupnya. Anda bisa memasukkan secukupnya seperti itu. Baru ada verba atau kata kerja. Di sini ada verba material, ada verba tingkah laku. Material ini kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Itu tadi menggoreng, mengaduk, mengadon. Baru yang kalau tingkah laku itu dia memahami bagaimana cara pembuatannya. Nah, di sini nanti kan Miss nanti kasih tugas. Jadi sebelumnya Miss akan ajarin dulu cara membuat teks prosedurnya. Yang pertama itu ada apa? Judul. Iya. Contohnya tahu kan menentukan judul gimana? Misalnya kalian mau buat teks prosedur apa ya? Misalnya membuat teh manis, cara membuat teh manis, cara menyeduh kopi. Buat semenarik mungkin. Baru seperti Miss bilang tadi tujuannya. Tuliskan singkat aja tujuannya. Apa tujuan kalian membuat itu, ya? Baru ada daftar alat dan bahan
We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, inside the pocket of your ripped